Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat juga disebut dengan istilah Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan lain sebagainya. Kiamat secara istilah dapat diartikan sebagai kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi ini, dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati kemudian dihisab amal-amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." Mengenai waktu terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Hari kiamat merupakan ketetapan yang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Tanda-tanda hari kiamat sendiri disebutkan dalam berbagai surat di dalam Al-Quran, dikhususkan dalam surat Al-Qari'ah. Ada juga beberapa dalil hadis yang membahasnya. Namun, tidak semua tanda-tanda tersebut merupakan tanda-tanda yang mengerikan seperti yang ada di benak kita. Ada juga tanda baik yang menyertai peristiwa akan kemunculan hari kiamat tersebut. Apa-apa saja tanda-tanda baik tersebut yang merupakan salah satu dari sekian banyak tanda kiamat? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Yang pertama, berlomba-lomba membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia bermegah-megah dalam membangun masjid." Hadis riwayat Abu Daud. Padahal, selain sebagai tempat ibadah, masjid termasuk simbol kemajuan peradaban Islam. Tapi, substansi dari hadis tersebut, membangun masjid sangat megah, jemaah kosong. Salah satu kritik secara halus Nabi Muhammad SAW, bukan semata-mata karena membangun masjid megah. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu masa di mana banyak orang yang membangun masjid megah dan orang yang memakmurkannya sangat sedikit." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." Selanjutnya, melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada kalian. Harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya. Siapakah yang mau menerima sedekah darinya? Lalu seseorang dipanggil kemudian dia berkata, 'Aku tidak membutuhkannya.'" Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang berkeliling dengan membawa harta sedekah berupa emas. Kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang mau menerima darinya." Yang selanjutnya, penaklukan Baitul Maqdis. Menurut nubuah, Baitul Maqdis dengan izin Allah akan ditaklukkan lagi oleh kaum muslimin. Bahkan disebutkan kelak pepohonan dan bebatuan sampai-sampai berbicara dan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangmu ada orang Yahudi, kemari dan kalahkan dia." Penaklukan Baitul Maqdis di akhir zaman kelak tersirat dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau menggambarkan dalam hadis bahwa Baitul Maqdis akan direbut kembali oleh kaum muslimin. Penaklukan kembali Baitul Maqdis oleh kaum muslimin ini merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Dikutip dari buku Kiamat Sudah Dekat, karya Dr. Muhammad Al-Araifi, hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik itu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hitunglah 6 perkara Maqdis, kematian yang akan menimpa kalian akibat penyakit yang seperti aubah koas, melimpahnya harta sehingga ketika seseorang diberi ratusan dinar, ia akan marah kecuali jika diberi uang beribu-ribu dinar. Lalu bencana yang akan menyapu seluruh keluarga bangsa Arab. Kemudian perjanjian damai antara kalian dengan Bani Asfar. Namun mereka berkhianat dan menyerang kalian di bawah 80 panji perang yang masing-masing panji beranggotakan 12.000 orang prajurit." Yang terakhir, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW telah menggambarkan bahwa diutusnya beliau merupakan tanda dekatnya kiamat.
dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki dengan Nabi Sa'ah. Dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau menggabungkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Jadi, tanda kiamat yang pertama kali adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi terakhir, tidak ada nabi lain setelahnya. Yang ada hanya kiamat sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Di antara keduanya tidak ada lagi jari lain atau panjang salah satu melebihi yang lain. Hal ini sebagaimana diriwayatkan At-Tirmizi. Jarak antara diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Abu Daud memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia tidak melebihkan panjang salah satunya, kecuali hanya sedikit saja. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tanda kiamat yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Nabi akhir zaman dan beliau telah diutus sementara tidak ada lagi Nabi di antara beliau dan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup nabi-nabi. Perkara akhir zaman dan kiamat dan kejadian-kejadian yang menjadi pertanda kedatangannya memang merupakan hal yang masih gaib. Namun umat Islam wajib meyakini kedatangan hari itu karena hal tersebut adalah bagian dari rukun iman.